Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Harahap, SSTMKes. Saya sebagai dosen Politeknik Karya Husada. Bergabung pada Politeknik Karya Husada dari 2017. Di sini ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh. Ada pelayanan KB Kespro, ada asuhan kebidanan di pas dan menyusui, kemudian ada anatomi fisiologi, kemudian saya juga mengajar asuhan kebidanan kegawatan maternal dan neonatal lanjutan. Nah, untuk yang saya upload untuk Serdos ini, RPS-nya adalah MK Asuhan Kebidanan Kegawatan Maternal dan Neonatal Lanjutan. Sebelum memulai pembelajaran, biasanya saya telah melakukan persiapan. Persiapannya berupa menyiapkan bahan ajar seperti modul, kemudian saya juga menyiapkan RPS. Kemudian di awal pembelajaran biasanya saya melakukan kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan, di sana dijelaskan RPS dan apa saja yang harus dilaksanakan dalam satu semester ke depan. Termasuk di sana ada kontribusi mahasiswa, yaitu untuk bebas menentukan persenan nilai yang akan mereka ambil. Seperti UTS berapa persen, itu dibebaskan kepada mahasiswa atau kesepakatan bersama antara mahasiswa dan dosen. UAS-nya berapa persen, kemudian penugasan berapa persen, kemudian praktikum di laboratorium berapa persen. Totalnya 100%. Nah, MK yang saya upload adalah dengan kode MK BD 439, nama mata kuliahnya Asuhan Kebidanan Kegawat Daruratan Maternal Neonatal Lanjutan. Adapun bobot SKS-nya adalah 3 SKS, 1 T, 2 P, jadi memang lebih banyak di laboratorium. Dan pengambilan mata kuliah ini ada di semester 5. Syarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah setelah lolos dari asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal di semester 4. Kami dosen pengajar tim, saya bersama Ibu Dr. BDN Nurhandayani SSIT MKes. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan ini adalah membahas tentang pertolongan kepada kegawat daruratan maternal dan neonatal dengan menggunakan teknologi tepat guna. Metode pembelajaran yang digunakan adalah role play, demonstrasi, dan kajian kasus. Kami sering memberikan kasus-kasus kepada mahasiswa, bagaimana cara pemecahannya dan bagaimana apa yang harus ditolong dalam kasus tersebut. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama menjelaskan penata laksanaan pretrem dengan terapi obat-obatan seperti dexamethasone, kemudian dofadilan, serta penata laksanaan resusitasi intrauterin. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang kardiotograf atau CTG, mahasiswa mampu mendemonstrasikannya, kemudian mampu melakukan praktikum kegawat daruratan pada kehamilan. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktikum kegawat daruratan pada persalinan. Kemudian mahasiswa mampu melakukan penanganan shock dengan teknik ABC. Kemudian mahasiswa mampu mereview praktikum kegawat daruratan pada persalinan. Mahasiswa mampu mereview praktikum kegawat daruratan pada persalinan dan NIPAS. Selanjutnya mahasiswa mampu mereview praktikum kegawat daruratan dan pada BBL. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat pendokumentasian baik menggunakan SOAP maupun menggunakan Parne. Sistem penilaian yang kami gunakan di mata kuliah ini yang telah disepakati oleh mahasiswa terakhir pada tugas itu 30%, UTS 20%, UAS 20%, dan ujian praktikum 30%. Nah, penilaian ini berdasarkan pada kesepakatan ya, sekali lagi pada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa di awal semester. Referensi adalah modul, kemudian ada beberapa buku sudah tertera di RPS-nya. Media pembelajaran bisa berupa pemaparan materi dengan menggunakan PPT, kemudian penayangan video, kemudian Zoom, Google Meet, ataupun di sistem e-study. Kemudian kami menggunakan Phantom, Mannequin yang ada di laboratorium. Kami juga masuk ke laboratorium untuk melakukan praktik.
di minggu pertama, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mampu memahami materi yang akan dikuasai pada MK Gadar Lanjutan, masih pengantar, mata kuliah kedaruratan maternal dan neonatal lanjutan. Kemudian sistem pembelajarannya adalah secara SCL, diskusi praktikum, membahas soal, pengalaman belajarnya akan membahas soal, kemudian sistem penilaiannya adalah indikator mampu memahami materi dalam MK Gadar Lanjutan. Pada pertemuan kedua, kami membahas mengenai penata laksanaan pretrem, Dufadilan, apa indikasinya, kemudian kontraindikasinya, dosisnya, kemudian penata laksanaannya. Kemudian penata laksanaan pretrem dengan dexamethasone, indikasinya apa, kemudian kontraindikasinya, dosis, dan penata laksanaannya bagaimana. Kemudian di pertemuan ketiga, kami membahas mengenai pendokumentasian pada kasus kedaruratan obstetrik menggunakan metode SOAP. Kemudian di pertemuan 4, kami membahas mengenai mereview kembali praktikum kedaruratan pada persalinan dan NIPAS. Termasuk di sana ada PEB pada NIPAS atau cara pemberian MGSO 4, kemudian penanganan HPP, ada KBI, KBE, dan KAA. Kemudian pertemuan selanjutnya, pertemuan kelima, menjelaskan tentang CTG. Ini pengertiannya, mekanismenya, pengaturan DJJ, syarat pemeriksaan CTG, indikator pemeriksaan CTG, cara kerja CTG, persiapan pemeriksaan CTG, prosedur dan pelaksanaan CTG. Kemudian menjelaskan tentang penata laksanaan CTG, menjelaskan cara membaca hasil CTG. Persalinan dengan ekstraksi vakum, persalinan dengan ekstraksi forceps. Kemudian pada pertemuan 6, kami mereview praktikum BBL resusitasi. Pada pertemuan 7, kami juga menjelaskan tentang resusitasi cairan dan intrauterin. Resusitasi intrauterin, pengertiannya, kemudian penanganannya, pemberian obat-obatan pada resusitasi, bagaimana cara penata laksanaannya, distosia, persalinan dengan sungsang. Kemudian pada pertemuan 8, kami mereview praktikum pemberian MGSO 4. Pada pertemuan 9, kami melakukan praktikum laboratorium pada kasus sungsang. Pada pertemuan 10, kami melakukan penanganan pada shock dengan teknik ABC. Pertemuan 11, mereview praktikum kedaruratan pada persalinan, yaitu ekstraksi vakum dan ekstraksi forceps. Pertemuan 12, penetralan shock, kemudian pertemuan 13 ada inersia uteri, kemudian penanganan persalinan dengan sungsang, kemudian pertemuan 14 ada penanganan pada kasus retensio plasenta menggunakan manual plasenta, kemudian pertemuan 15 ada penyulit persalinan seperti letak sungsang, distosia, atonia, retensio plasenta. Kemudian pada pertemuan terakhir review praktikum dengan distosia bahu. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam pemaparan RPS ini. Selanjutnya pada video pembelajaran. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ibu. Oke, baik. Terima kasih pada mahasiswa yang telah bergabung pada hari ini. Hari ini kita membahas mengenai kedaruratan maternal, yaitu pendarahan postpartum, kewaspadaan kedaruratan maternal neonatal. Topik yang kita bahas ada preeklamsi, kemudian pendarahan antepartum, pendarahan postpartum, rujukan pada kasus kedaruratan. Nah, sebelum kita masuk ke topik, ini ada Ibu sampaikan mengenai angka, ya, angka kejadian sebab kematian ibu di Indonesia. Yang terbanyak di sini adalah eklamsi, ya, ada 24% ya.
kemudian pendarahan, kemudian disusul infeksi, aborsi, dan lainnya. Nah, di sini kita bahas dulu mengenai pendarahan postpartum. Ada yang tahu apa itu pendarahan postpartum? Masih ingat ya? Masih, Bu. Apa? Coba disebutkan. Pendarahan postpartum apa? Pendarahan nifas, Ibu. Iya, pendarahan yang terjadi setelah terjadinya partus ya. Kalau dikatakan pendarahan berarti darahnya keluar lebih dari berapa? Kalau normal SC berapa? Kalau normal 500, kalau SC 1000. Oke. Oke. Bagus, Dini. Terima kasih. Nah, ini kita bisa lihat pendarahan pasca persalinan, pendarahan lebih dari 500 cc jika terjadi perpaginan. Jika SC 1000 mili ya. Benar ya, Din? Kemudian pendarahan dalam jumlah berapapun yang menyebabkan instabilitas hemodinamik. Jadi kalau ada pendarahan yang kira-kira ibunya ada tanda-tanda shock, itu bisa dikatakan pendarahan ya. Nah, penyebab HPP ini ada 4T. Tonus, kemudian ada tisu, ada trombin, dan ada trauma. Nah, masih ada yang ingat tonus adalah Uterus yang tidak berkontraksi dengan baik. Oke, kalau tisu? Tisu itu apa? Sisa jaringan bukan, Bu? Oke, Reja, sisa jaringan. Terus, trombin? Ada yang tahu? Pembekuan darah, Ibu. Oke, mantap, pembekuan darah. Trauma? Trauma jalan lahir. Oke, bisa perlukaan, bisa terjadi apa? Perlukaan ya? Iya, Ibu. Oke, mantap. Kemudian di sini ada etiologi dan faktor resiko. Ya, yang primer, pendarahan yang terjadi kurang dari 24 jam, itu kalau tonus berarti artinya bisa terjadi overdistensi uterus, bisa terjadi uterus relaksan ya, partus precipitatus atau partus lama. Kemudian bisa karena tidak adanya tonus ya, kontraksi, kemudian chorioamnionitis, anestesi, kemudian terjadi mioma uteri. Kemudian tisu jaringannya sisa plasenta, atau bisa karena plasentanya abnormal, atau bisa karena terjadinya riwayat operasi. Kemudian ada TIR, episiotomi, bisa perlukan jalan lahir ya ini ya. Kemudian bisa makrosomnia atau kepala bayinya besar gitu ya, bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi distosia. Kemudian terakhir karena trombin atau apa tadi trombin? Pembekuan darah. Iya, karena pembekuan darah. Bisa karena disebabkan pada kasus solusio plasenta. Nah, kalau pendarahan sekunder itu terjadi pada setelah 24 jam ya. Itu biasanya pendarahannya karena infeksi rahim, kemudian sisa fragmen plasenta, kemudian bisa karena involusi abnormal. Nah, diagnosa pendarahan postpartum, bagaimana cara kita mendiagnosanya? Ini ada beberapa kasus ya. Yang pertama atonia uteri. Atonia uteri, tanda dan gejalanya adalah uterus tidak berkontraksi atau lembek, pendarahan segera setelah anak lahir.
Kemudian tanda dan gejala lain yang perlu kita lihat adalah adanya tanda-tanda shock, kemudian pembukuan darah pada serviks atau posisi terlentang akan menghambat aliran darah keluar. Itu cara mendiagnosa atonia uteri. Kemudian kalau kita raba, pundusnya kok agak naik gitu ya. Kemudian kok nggak ada kontraksi, lembek gitu ya, karena nggak ada kontraksi, maka kok pendarahannya nyucur kayak kran gitu ya. Nah, itu bisa cepat-cepat kita diagnosis atonia uteri sehingga bisa cepat-cepat kita lakukan penanganan atonia uteri. Apa penanganan atonia uteri? KBI. Iya, untuk pertama kita langsung lakukan KBI, komprehensi bilateral interna, kemudian KBE, komprehensi bilateral eksterna. Kemudian selanjutnya ada kasus robekan jalan lahir. Kalau robekan jalan lahir biasanya karena apa? Salah satunya karena Akrosomia, Ibu. Oke. Bayi besar. Distosia bahu. Ya, bisa jadi ya. Nah, gejala dan tandanya adalah darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, kemudian uterus berkontraksi dan keras, kemudian plasenta lengkap. Kalau tadi kan uterusnya nggak berkontraksi, makanya kita lakukan kita diagnosis atonia ya. Ini kontraksinya bagus gitu, plasenta lengkap gitu. Maka apa yang kita lihat dari mana kira-kira pendarahannya? Berarti bukan dari dalam uterus, tapi kita lihat ada nggak robekan di jalan lahir, bisa di vaginanya ya kan, dan grade-nya berapa. Nah, tanda dan gejala lain adalah bisa pucat, lemah, kemudian menggigil. Nah, selanjutnya ada kasus retensio plasenta. Nah, retensio plasenta ini tandanya adalah, ada yang tahu retensio plasenta? Retensio plasenta tidak lahirnya plasenta selama 30 menit. 30 menit. Jadi kalau nggak lahir 30 menit ya udah kita langsung tegakkan diagnosa retensio plasenta. Nah, apa yang terjadi tandanya? Pendarahan segera, uterus berkontraksi dan keras. Nah, kita lihat retensio plasenta ini ada jenisnya juga ya. Ada yang boleh ditangani dengan cara manual plasenta, ada yang memang tidak bisa ditangani secara manual, harus dilakukan rujukan. Kemudian tanda gejala lain yang kita lihat adalah tali pusat putus akibat traksi berlebihan, kemudian inversio akibat tarikan, kemudian pendarahan lanjutan, dan inilah yang nggak boleh kita lakukan. Maka kita harus menghindari terjadinya inversio ini dengan apa? Supaya terhindar dari inversio akibat tarikan, kita harus melakukan manajemen aktif Kala 3. Iya. Kala 3. Ini untuk menghindari inversio. Nah, maka kita lakukan manajemen aktif kala 3. Masih tahu ya apa itu manajemen aktif kala 3? Iya, Ibu. Yang pertama apa? Suntik oksitosin, Ibu. Iya, segera, nggak nunggu 1 menit, segera setelah bayi lahir, maka harus dilakukan suntik oksitosin. Kemudian yang kedua? Peregangan tali pusat. Iya, dilakukan PPT, peregangan tali pusat terkendali. Kemudian yang ketiga? Meses. Iya, baru lakukan meses. Nggak boleh meses dulu ya, harus berurut. Meses itu dilakukan setelah plasentanya keluar ya. Kalau plasentanya masih di dalam, tidak boleh dilakukan meses. Fundus uteri. Oke, selanjutnya ada tertinggalnya sebagian plasenta atau ketuban. Nah, apa tanda dan gejalanya? Plasenta atau sebagian selaput mengandung pembuluh darah tidak lengkap, kemudian pendarahan segera. Uterus berkontraksi tetapi tinggi, fundus tidak berkurang. Nah, maka kita bisa, ini hampir sama atonia. Kalau atonia juga
pundusnya naik gitu ya. Tapi bedanya tidak ada kontraksi. Ini pundusnya juga bisa naik tapi kontraksinya berkurang. Ya, uterus berkontraksi tetapi pundusnya kok tinggi gitu. Nah, maka kita curigai atau kita bisa tegakkan dia sebagai sisa tertinggalnya sebagian plasenta. Nah, kasus lain adalah inversio uteri. Nah, inversio uteri apa? Ada yang tahu? Uterusnya yang keluar Ibu. Uterus Ibu. Iya, uterusnya keluar dari tempat, pundusnya keluar dari tempatnya ya. Bisa ke bisa ke vagina ya. Apa tandanya? Namanya keluar dari tempatnya. Ternyata kita raba uterus tidak teraba, pundusnya nggak ada gitu. Kemudian lumen vagina terisi massa. Kok di vaginanya kayak ada massa gitu ya. Kemudian tanpa tali pusat kok panjang gitu ya. Bila tali pusat belum lahir dia agak memanjang gitu. Lebih ini karena lebih dekat ke jalan lahir gitu kan. Maka bisa kita tegakkan diagnosa inversio uteri. Bagaimana harus penanganannya adalah kita kembalikan ke posisi ya. Tanda gejala lainnya shock ya, kemudian pucat dan limbung. Kemudian diagnosa yang lain ada endometritis atau sisa fragmen plasenta, postpartum hemorrhage, pendarahan postpartum sekunder. Nah, ini bisa subimpulsi uteri, bisa nyeri tekan perut bawah pada uterus, pendarahan, lokiomukopurulen, dan berbau. Nah, tanda gejala lain bisa disebabkan karena ibunya mengalami anemia, kemudian terus demam. Ini adalah tata laksana awal pendarahan pasca persalinan dengan pendekatan tim. Nah, kalau kita tim, kita benar-benar harus bekerja sama. Siapa yang ada di kepala, apa yang harus dilihat. Kemudian di lengannya, apa yang harus diperiksa. Kemudian di uterusnya, apa yang harus diperiksa. Di sini ada 3 bagian ya. Kepala apa yang dicek? Cek kesadarannya, pastikan jalan napas bebas, kemudian cek pernapasan dan beri O2, lakukan pencatatan urutan kejadian. Kemudian di lengan, periksa nadi dan tekanan darah, kemudian pasang akses intravena, infus, ambil darah, periksa laboratorium, kemudian lakukan resusitasi cairan, berikan obat uterotonika. Di uterus apa yang dilihat? Masas uterus, lahirkan plasenta dengan lengkap, koordinasi dengan penolong lain pada posisi kepala dan lengan, kosongkan kandung kemih, karena kadang-kadang kalau kandung kemihnya penuh, itu akan menghalangi terjadinya kontraksi. Jika atonia, lakukan kompresi di manual. Tentukan penyebab pendarahan, rujuk bila terjadi pendarahan berkelanjutan. Ini pengolahan atonia uteri, ini juga sudah disampaikan di askep Gadar waktu semester 4 ya, jadi sudah tidak asing lagi bagaimana cara melakukannya. Ini uterus kontraksi, seperti ini ya, masase pundus uteri segera sudah plasenta lahir. Jika berkontraksi ya lakukan evaluasi rutin. Jika tidak maka lakukan evaluasi, bersihkan bekuan darah dulu, selaput ketuban, kemudian lakukan KBI maksimal 5 menit. Kemudian kontraksinya baik atau tidak dinilai lagi. Kalau baik, pertahankan 1-2 menit, lakukan pengawasan kalampan. Kalau tidak baik, maka anjurkan keluarga melakukan kompresi di manual KBE. Supaya apa? Supaya kita sebagai bidan bisa melakukan pemasangan penyuntikan ergometrin, kemudian kita lakukan pasang impus, diguyur 20 unit oksitosin. Kemudian lakukan KBI lagi, karena KBE kan tidak efektif ya. Maka yang efektif itu adalah KBI. Setelah kita lakukan, maka KBI lagi. Kita evaluasi, kontraksinya bagus apa enggak. Kalau bagus, maka lakukan pengawasan kala 4. Kalau tidak bagus, maka lakukan rujukan. Bagaimana cara merujuknya? Lanjutkan pemberian impus 20 unit oksitosin, minimal 500 cc per jam hingga mencapai tempat rujukan. Kemudian lakukan KBE selama dalam perjalanan.
Nah, ini adalah cara kompresi bimanual interna ya. Bagaimana tangan kita, tangan yang paling dominan ya, bukan tangan yang tidak dominan. Yang paling dominan menekan porsio depan pundus uteri, kemudian pundus menekan di atas, tangan kiri di atas, mendekatkan ke kepalan tangan kanan kita yang dominan. Kalau kompresi bimanual eksterna ini dilakukan seperti gambar di sini berikut ya. Tangan dominan di atas simfisis menekan, kemudian tangan yang tidak dominan mencari pundus. Ini kita ajarkan kepada keluarga pasien. Sembari setelah itu kita lakukan ergometrin, kemudian kita guyur oksi dalam 500 cc RL. Nah, kompresi aorta abdominal dilakukan saat di perjalanan rujukan. Kadang-kadang kompresi di aorta abdominal ini, supaya kita tidak terlalu capek di jalan melakukannya, maka kita lakukan kondom kateter juga bisa. Nah, ini obat-obatan uterotonikanya. Ini ada perlukaan jalan lahir. Perlukaan jalan lahir terdiri dari robekan perineum, terjadi hematom, robekan dinding vagina, robekan serviks, dan ruptur uteri. Nah, prinsip penanganan shock hipovolemik adalah menggunakan teknik ABC, yang mana A, airway, kita perhatikan jalan napasnya, kita bebaskan jalan napas. Ya, kalau ada sputum, kalau apa kita bebaskan jalan napas supaya ibunya benar-benar bernapas dengan lancar gitu ya. Sedikit kepala kita ekstensikan. Kemudian ada breathing, pernapasan, kemudian ada sirkulasi. Bila terjadi di luar rumah sakit, maka dilakukan rujukan dengan aman. Ini juga harus kita penggantian volume cairannya. Prinsip terapi cairan menggantikan jumlah darah yang hilang. Ya, penggantian cairan dengan darah 1:1, kemudian cairan kristaloid 3:1, koloid 1:1. Contohnya, estimasi kehilangan darah 1000 cc, maka bila digantikan cairan dengan darah 1000 cc, dengan koloid 1000 cc, dengan kristaloid 3000 cc. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Ada yang mau kita diskusikan? Oke, kalau tidak ada itu saja. Terima kasih telah bergabung pada perkuliahan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lakukan lagi tugas-tugasnya, pembelajarannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Izin lift ya. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu.